Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan 7 jin pengganggu ataupun jin kiriman. Ada tanda-tanda di mana Anda mendapati salah satu jin ini mengganggu diri Anda. Disadari maupun tidak, di sini akan saya jelaskan dari apa yang saya dapatkan, yang saya rangkum ketika saya itu sering mengobati seseorang yang terkena gangguan ilmu hitam ataupun dari gangguan jenis hantu ataupun jin ini. Hantu pengganggu bisa diartikan seperti itu, yang sering umum mengganggu seseorang, dan patut Anda waspadai ketika Anda sudah diganggu oleh sesosok jin ini. Ada ciri-ciri pasti di mana Anda tengah diganggu oleh sesosok jin ini. Di sini saya sudah merangkum ada 7 jenis jin yang umum, yang sering mengganggu seseorang dan merupakan jenis jin kiriman juga. Untuk jin yang pertama itu adalah sesosok kuntilanak. Dengan ciri-ciri gangguannya, yang pertama, di situ Anda mendengarkan suara kuntilanak itu seperti seorang wanita yang tengah menangis dan tengah tertawa. Ini ciri yang pertama. Dan bisa saja Anda di dalam keadaan mimpi ada seorang wanita yang mengajak berhubungan badan dengan Anda. Ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga, yaitu ketika Anda tengah tidur, Anda merasa seperti tengah ditusuk sesuatu. Padahal ketika Anda terbangun dari tidur Anda, tidak ada apapun di sekitar Anda. Karena sesosok kuntilanak itu mengandalkan senjatanya itu adalah ada di bagian kukunya yang sangat tajam. Ini merupakan ciri-ciri umum di mana seseorang terkena gangguan jin kuntilanak, jin jahil dan jin kiriman. Lalu yang kedua yang umum digunakan dan merupakan jin yang paling jahil pula, yaitu sesosok genderuwo. Sesosok genderuwo merupakan salah satu jin yang cukup sering digunakan untuk menyakiti seseorang lewat jalur gaib. Bagaimana mengenai ciri-ciri ketika seseorang terdapat gangguan ini? Yang pertama, dia itu mencium aroma ubi bakar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu orang tersebut itu merasa ketika tengah tidur itu ditindihi oleh sesosok tinggi besar hitam. Karena memang sesosok genderuwo itu mengandalkan kekuatan energinya untuk mengganggu seseorang. Dan sesosok genderuwo ini juga sering mengganggu seseorang dengan kencing di sembarang orang. Maksud saya, orang yang terkena gangguan sesosok genderuwo ini, orang itu pasti itu dikencingi oleh sosok genderuwo ini. Banyak kasus yang sudah terjadi. Dan sosok genderuwo ini juga bisa menculik seseorang untuk dimasukkan ke alam dimensinya. Dan sosok genderuwo ini ketika menakuti seseorang, mengganggu targetnya, itu dia mengeluarkan suara yang lantang. Contohnya adalah dia bersuara
seperti menegur. Contohnya adalah dia bersuara secara lantang, mengagetkan. Itu merupakan tanda-tanda di mana seseorang tengah diganggu oleh sesosok jin genderuwo. Lalu yang ketiga itu adalah sosok jin tuyul. Kita tahu sendiri bahwasanya tuyul merupakan salah satu jin pengganggu. Kenapa bisa masuk sebagai jin pengganggu? Karena dia kerjaannya itu mencuri uang kita. Walaupun secara gaibnya sesosok jin tuyul ini tidak pernah digunakan untuk menyakiti secara non-medis, namun sifatnya yang jahil dan mengganggu. Lalu sosok jin yang keempat yang sering digunakan pula dan merupakan sosok jin yang jahil itu adalah sesosok jin wewe gombel. Sosok jin wewe gombel ini akan mengganggu seseorang, yaitu dengan dia merubah dirinya seperti seorang gadis yang sangat cantik di dalam mimpinya, sehingga targetnya umumnya adalah laki-laki. Dan ketika Anda mendapati di dalam mimpi ada seseorang wanita yang cukup cantik dan mengajak Anda untuk berhubungan badan, bisa dipastikan itu adalah sesosok jin wewe gombel. Memang sesosok jin wewe gombel ini itu bisa saja menyukai seseorang. Lalu ada sosok jin lagi yang sangat jahil, yang sering mengganggu seseorang, sering digunakan oleh seseorang untuk menyakiti secara non-medis. Itu adalah pocong. Pocong sering digunakan untuk menyakiti seseorang. Bagaimana ciri-ciri ketika seseorang tengah diganggu oleh sesosok jin ini? Yang pertama, dia itu bisa mencium aroma busuk ataupun amis. Padahal ketika Anda cari, itu Anda tidak mendapatinya. Dan juga sesosok jin pocong ini itu sering mengganggu targetnya ketika seseorang itu tengah tidur. Jadi sesosok jin pocong ini itu bisa saja dia dan memang sering ketika mengganggu targetnya itu ikut tidur. Jadi kita biasanya kaget ketika mendapatkan gangguan ini. Kalau mengenai senjata utamanya itu adalah di air liurnya. Air liurnya cukup bahaya karena di situ bisa mengakibatkan luka yang tidak bisa diobati. Maksud saya cukup lama untuk mengobatinya. Sesosok jin kuntilanak ini juga sering mengganggu seseorang itu ketika sedang tidur, bermimpi seolah-olah dikejar oleh pocong. Dan media yang digunakan oleh seseorang untuk menggunakan pocong ini yaitu menggunakan media tanah kuburan. Jadi ini merupakan ciri-ciri di mana seseorang tengah diganggu oleh jin yang sangat jahil, yaitu pocong. Lalu sesosok jin lagi yang biasa digunakan oleh seseorang pula untuk mengganggu seseorang secara gaib, yaitu adalah sesosok blorong ataupun ular. Jadi ketika Anda bermimpi digigit ular, itu bukan bermaksud diri Anda itu akan mendapatkan jodoh, namun diri Anda itu tengah diganggu oleh sesosok jin blorong. Bisa saja jin itu merupakan jin kiriman yang ingin menyakiti diri Anda. Jadi waspadalah ketika Anda mendapati di dalam mimpi Anda berhadapan dengan sesosok ular dan bahkan Anda digigitnya, artinya Anda tengah terkena gangguan sihir ataupun jin dari pengganggu tersebut. Lalu yang terakhir, yang jarang orang ketahui dan secara umum merupakan sesosok jin yang mengganggu pula, yaitu jin punden ataupun jin yang berada di tempat-tempat angker.
orang tersebut menggunakan kemampuan. Ada orang yang menggunakan kemampuannya untuk bersekutu dengan sesosok jin yang ada di punden ataupun tempat angker untuk menyakiti seseorang. Ini umum digunakan. Dan mengenai sosoknya, itu bermacam-macam. Bahkan ada seseorang yang bisa saja terkena gangguan ini tanpa sengaja, tanpa dia tahu, berada di suatu tempat yang angker. Dan ketika dia melakukan sesuatu hal yang sesosok gaib itu tidak suka, maka Anda akan bermimpi tentang keadaan tempat tersebut. Jadi itu merupakan ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin. Baik itu kiriman ataupun jin itu yang mengusili Anda. Jadi waspadalah ketika Anda mendapati di salah satu tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Ada jenis jin umum yang sering digunakan dan jin yang paling usil yang sudah saya jelaskan tadi. Yang paling banyak itu kasusnya adalah jin-jin yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya pengetahuan ini saya dapatkan ketika saya mengobati seseorang dari gangguan non-medis. Lalu bagaimana untuk antisipasinya ketika kita mendapati gangguan dari berbagai macam jenis jin ini? Jin yang jahil ataupun jin kiriman ini. Salah satu hal yang harus Anda lakukan ketika Anda tengah diganggunya, maka di situ Anda bacalah doa. Doa yang Anda mampu, yang Anda yakini bisa untuk menghantam kembali sesosok jin tersebut. Saya yakin ketika di posisi Anda tengah dihantam dan Anda tidak takut, kuncinya Anda tidak takut, maka seketika pula jin itu akan tersungkur. Jadi caranya ketika Anda diganggu, Anda baca doa yang Anda yakini, yang Anda bisa mampu untuk menghalau serangan sesosok jin tersebut dengan keadaan Anda tetap tenang dan Anda tidak takut. Ketika Anda membaca, tapi Anda merinding, tidak yakin, artinya di situ Anda tidak mampu untuk menghalaunya. Kuncinya adalah ketika nanti Anda mendapati gangguan itu, tetap tenang dan bacalah doa, dan Anda jangan sampai di situ dikuasai oleh energi gaib tersebut, yaitu dengan Anda mengusir dari hawa merinding yang Anda dapati. Maka perlahan-lahan energi dari sesosok jin tersebut itu akan lepas dari badan Anda. Jadi itu pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada kawan seteruku semuanya dimanapun Anda berada. Sebagai pengetahuan ketika Anda tengah diganggu oleh sesosok jin yang jahil ini. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat, dan jika ada salah kata saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari seteruku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.